Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Muhammad Yamin Beleng, seorang pengajar dari SMK Negeri Pandai yang juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas tugas 2.1.A.9, yaitu koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas pengertian pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, dan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi sebelumnya yang telah kita pelajari, seperti filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pemantik yang pertama. Buatlah tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru dan berorientasi pada kebutuhan murid. Sejalan dengan itu, Tomlinson memaknai pembelajaran berdiferensiasi sebagai usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, Bapak Ibu guru, tentunya di dalam kelas kita akan mendapati siswa yang beragam, baik itu kebutuhan dasar mereka, baik itu minat dan bakat, dan baik itu profil belajar mereka. Oleh karenanya, melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, kita diharapkan dapat menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan di kelas dengan berbagai cara. Cara yang pertama adalah dengan menganalisis kebutuhan belajar siswa dengan melakukan asesmen diagnostik atau kognitif dan non-kognitif yang didasarkan pada 3 aspek, yaitu kebutuhan belajar murid, minat, dan profil belajar murid. Cara yang kedua adalah dengan menerapkan 3 strategi diferensiasi dalam pembelajaran, yaitu konten, proses, dan produk. Dan kemudian cara yang ketiga adalah dengan menyusun RPP berdiferensiasi yang di dalamnya memuat langkah pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan memuat strategi pembelajaran. Pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu siswa mencapai hasil belajar optimal karena beberapa alasan. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Dan yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Yang keenam, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Dan yang ketujuh, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Bagaimana Anda melihat keterkaitan antara materi dalam modul ini dan modul lain dalam pendidikan guru penggerak? Keterkaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi yang sebelumnya kita pelajari, misalnya yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa pendidikan adalah menuntut kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk menuntun kodrat yang ada pada anak,
agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maka tentunya pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang baik, maka tentunya guru sudah harus menguasai atau memiliki nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Yang berikut adalah visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan baik dengan rencana yang jelas melalui visi guru. Dan yang terakhir adalah budaya positif. Dengan mengembangkan budaya positif, maka pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan baik dengan memahami berbagai motivasi dan kebutuhan dasar siswa. Nah, semoga video yang singkat ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan segala persoalan dan keberagaman yang terjadi di dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.